Yes, baik lagi di podcast Kenal Lebih Dekat dengan Lion Tea. Dan tentu ini harapannya akan lebih mengenalkan ke kandidat dari Yogyakarta yang bisa menjadi pilihan Anda. Pilihan yang terbaik begitu. Satu yang tadi disampaikan oleh Lion Tea begitu. Kalau menjadi pertanyaan saya adalah ketika nanti nih, Iya. Oke, Lion Tea, Ya, semoga iya, amin begitu. amin. Menjadi pemimpin begitu. Sebenarnya pertanyaan saya fokusnya akan seperti apa begitu. Kalau saya mewakili dari Lion gitu, Iya. yang menanyakan kepada Lion Betul. Tea. Apa nih Lion Tea? Ya, jadi apabila saya terpilih, yang pasti saya harus mendukung DG yang terpilih nantinya. Oke. Karena apa? DG itu juga sudah mempunyai program-program Oke. yang mana saya sebagai VDG 2 nantinya kalau terpilih, saya berhak dan harus membantu semua program-program DG. Oh, oke. Apabila saya diperlukan untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi, saya pasti akan menerima tugas-tugas tersebut sebagai seorang VDG 2. Artinya support ke DG terpilih. Iya. Ini yang paling penting ya. Iya, Kalau betul. nanti dia DG berarti nanti tersupport di bawahnya. Iya, Itu dia, otomatis. otomatis. Iya. Oke. Itulah yang mungkin akan menjadi fokus dari Lion Tea. Iya. Begitu. Kita akan berbicara 7 tahun. Yang tadi disampaikan 7 tahun itu kalau menurut saya juga tidak cukup pendek begitu. Iya. Ini panjang begitu. Nah, 7 tahun kalau saya menanyakan gitu. Ketika nanti saya akan vote begitu adalah sebenarnya 7 tahun karyanya apa sih Lion Tea gitu. Oh, karya-karya saya yang menurut saya membuat saya makin mencintai Lions Club, yaitu dari sisi membership ya. Oke. Dari sisi membership, pada saat tahun pertama saya menjadi anggota Lions Club, saya bisa mensponsori lebih dari 15 orang Oh, untuk menjadi anggota Anggota. Lions Club. Dan sampai dengan saat ini saya sudah mendapatkan penghargaan dari Lions Club internasional berupa 25 orang yang saya sponsori Oke. dan bertahan sampai sekarang. wow, tuh Jadi itu luar dapat biasa. penghargaan dari Lions Club internasional. Kemudian di dalam 7 tahun ini saya bisa membuat 3 klub. 3 klub. Ya, pertama saya buat di Klaten, Oke. yang kedua di Magelang, dan ketiga di Yogyakarta. Oh. Dan ketiga klub tersebut sekarang semuanya bagus. Jalan gitu ya. Jalan dengan baik. Oke. Ya, itu karya-karya dari sisi membership. Kalau untuk dari service mungkin sudah banyak, dan saya juga sebagai major donor dari Lions Club International Foundation. Jadi saya memberikan donasi rutin setiap tahun ke Lions Club International Foundation dalam bentuk US dollar, yang mana sekarang saya sudah mencapai 7 diamond. Jadi 8 PMGF istilahnya, Past Oke. Melvin Jones Fellow, dan saya mendapatkan 7 diamond untuk penghargaannya di sisi fundraising ataupun donasi ke LCAF. Jadi servis-servis yang saya lakukan, saya rasa sudah terlalu banyak ya, dan itu saya turun sendiri. Jadi bukan cuman membuatkan project buat klub saya, bukan. Jadi saya membantu teman-teman yang mana mereka juga harus bisa bagaimana membuat sebuah project bakti sosial yang mendapatkan manfaat yang banyak untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan. Iya Jadi kan. seperti itu. Ini berarti kalau dibilang pimpinan itu artinya di depan ya. Tidak hanya Iya. mendorong saya tapi di depan ya, Yes, gitu kan. betul. Memberi contoh, tulodo istilahnya Iya, begitu. iya. Selama berkiprah di Lion Iya. Club tentu kan ada tantangan begitu. Iya. Dan hambatan lah pastinya Pasti. begitu. Apalagi udah 3 klub kan. Iya. Beliau Iya. ini membentuk begitu atau mendirikan. Iya. Tantangannya apa? Kemudian cara mengatasinya tantangan tersebut kalau mungkin ada hambatan seperti apa begitu Lion Tea? Oh, baik. Jadi kalau tantangan pasti ada ya Oke. di dalam perjalanan. Nggak usah di Lions Club, di hidup aja banyak sekali kita tantangannya kan. Oke, kan? iya, betul, Kalau betul, nggak betul. ada tantangan, orang mungkin nggak akan semangat lagi untuk lebih Yes. maju. Iya. Jadi tantangan saya di dalam Lions Club itu untuk menangani sebuah klub di mana saya berada, home club saya, ya saya harus membuat teman-teman itu menjadi nyaman. Oke.
apapun jabatan saya di klub, saya harus membuat teman-teman yang lain itu menjadi nyaman. Oh. Ya, dan pernah saya punya tantangan yang cukup berat di Lions Club pada saat saya gagal di dalam pemilihan SVDG tahun lalu di Yogyakarta, di kota saya sendiri. Di situ saya merasa apa yang harus saya perbuat untuk ke depan. Sehari, seminggu, sebulan, itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar saya keluar dari tantangan ini, saya bisa menembus tantangan ini. Kekalahan ini apa? Saya harus introspeksi. Dan saya kemudian belajar lagi untuk mengembalikan motivasi saya supaya saya semangat untuk maju kembali menjadi seorang Lions. Dan akhirnya setelah saya banyak berkomunikasi, saya menanyakan dengan senior-senior Lions yang ada di Indonesia ini. Saya mendapatkan banyak masukan. Ya, seperti IPDG Eric, yang mana saya sering berkomunikasi. Beliau selalu membantu saya. Begitu juga dengan DG yang sekarang, itu juga banyak memberikan inspirasi untuk saya. Jadi saya belajar banyak sekali dari para senior yang ada di Yogyakarta ini, banyak sekali. Seperti Lion Titi dan Lion Mirsa, Lion Lia Mustafa, banyak sekali. Itu yang membuat saya bisa menghadapi tantangan itu sekarang, dan saya tahun ini kembali menjadi calon VDG 2 di Distrik 307 B2 untuk periode 2023-2024. Artinya ketika gagal itu kalau Lion Tea itu koma gitu, nggak titik ya? Tidak. Koma. Koma. Gitu. Dan harapnya support inilah yang diharapkan nantinya Betul. untuk ada di VDG 2. Iya. Silakan di vote kalau mungkin Anda memiliki kesempatan nge-vote, begitu kan ya? Iya. Harapannya begitu. Oke, berikutnya nih, Lion Tea memandang pentingnya keragaman dalam Lions Club. Sebenarnya bagaimana untuk memastikan inklusivitas dan representasi yang adil dalam kepemimpinan? Agak berat nih pertanyaannya ya. Iya. Jadi begini, seperti tadi saya di depan saya bilang keberagaman. Yes. Ya. Dengan banyaknya keberagaman itu kan banyak sekali faktor-faktor yang menentukan seseorang untuk menjadi pemimpin. Yes. Jadi sekarang kita bisa melihat kalau cuman itu aja, pasti kan nggak ada yang dipilih, tidak menarik. Tetapi dengan keberagaman ini itu banyak sekali yang bisa membuat seseorang menjadi pemimpin. Jadi tidak perlu takut untuk menjadi pemimpin. Ya, Anda lihat keberagaman di daerah sini, misalnya nih keberagaman di daerah Yogyakarta yang begitu halusnya, yang begitu ngangeninya, dengan misalnya kita bandingkan di kota Jakarta yang begitu keras, ya, mungkin gaya kepemimpinannya juga berbeda. Iya kan? Nah, dengan keberagaman kita ini untuk menjadi seorang pemimpin, kita lebih bisa mencari celah di manakah kita sebenarnya. Dan apabila kita mempunyai suatu spesifik bagaimana kita dalam memimpin, saya rasa keberagaman itu dapat kita satukan. Ya, dengan kita menyatukan keberagaman itu, kita bisa menerima semua masukan, kita bisa melihat keragaman dari anggota juga, dan kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita mempunyai dedikasi yang tinggi dan bisa bersama-sama memajukan sebuah organisasi. Wow, ini satu kata. Saya baru ngobrol sesaat tapi langsung saya katakan wow, begitu. Banyak hal kita dapat ambil dari sini. Kita akan jeda saat karena kita masih akan kenal lebih dekat dengan Lion Tea. Tetap di podcast kita. Jangan kemana-mana.